Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh datang kepada Tuhan, untuk boleh kembali Tuhan undang kita di dalam hadirat-Nya. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan, karena itu hanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Amin. Untuk itu mari kita bangkit berdiri, mari kita dengan hati yang sungguh-sungguh kita mau datang kepada Tuhan, kita memuji Dia, kita menyembah Dia. Mazmur 99, 1 dan 5. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas keruk-keruk, maka bumi goyang. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Oh, datanglah Raja mulia, memerintah di tahtanya dengan hikmat penuh kuasa. Umat-Mu turut perintahnya, bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Mari kita sama-sama menyanyikan, oh datanglah Raja mulia. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Silakan duduk. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 2 dituliskan demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jerahan. Kita akan menyalakan lilin di Advent ketiga ini. Biarlah lilin ini melambangkan akan cahaya sejati yang diberikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kita.
seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Natal bukanlah tentang hadiah apa yang akan kita terima. Bukan tentang tukar kado atau Sinterklas yang membawakan hadiah. Natal bukanlah tentang semeriah apa acara yang akan kita adakan di perayaan. Natal bukanlah tentang liburan di akhir tahun atau diskon yang besar-besaran bahkan di toko online sekarang. Natal adalah tentang kasih Tuhan. Allah yang mengirimkan anak yang tunggal, bukan hanya lahir, tapi menderita, disiksa, dan mati hanya untuk menebus dosa manusia. Mazmur 41 ayat 5, kalau aku, kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Dia lahir, menderita, dan mati karena kita. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita dia menderita. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Jemaat kasih dalam Tuhan, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun di rumah, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa, pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur
di dalam minggu ini kami boleh memasuki minggu Advent yang ketiga. Peringatan tentang sukacita di hadapan Tuhan. Tetapi seringkali di dalam perjalanan hidup kami mulai kehilangan rasa sukacita itu. Bisa jadi karena dosa yang kami lakukan, sehingga membuat kami merasa jauh dari Tuhan, membuat kami merasa tidak layak di hadapan Tuhan, membuat kami akhirnya tidak bisa menikmati akan sukacita itu. Karena itu Tuhan, ketika kami saat ini datang mengakui setiap dosa kami, kami percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir ke dalam dunia, yang telah mati di atas kayu salib, dan yang telah bangkit dari antara orang mati. Sukacita daripada Allah yang kekal itu akan menguasai hati setiap kami. Sehingga dengan pengampunan dosa daripada Tuhan, kami tahu kami punya pengharapan. Ketika kami punya pengharapan, kami tahu kami punya sukacita yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, dengarkanlah janji pengampunan dosa dari Ayub 14 ayat 16 dan 17. Sungguh pun engkau menghitung langkahku, engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Meteraikan dan kesalahanku akan kau tutup dengan lepah. Kita bersyukur karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Untuk itu kita nyanyikan lagu Ku Bersyukur Ya Tebusku. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Saat ini kita akan mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita, ada banyak persoalan yang kadang kita tidak menemukan jawabannya. Mengapa begini, mengapa begitu. Tapi percayalah bahwa dalam setiap persoalan kita, dalam pergumulan kita, Tuhan hadir di sana. Tuhan ada di tengah kita, karena kita tidak pernah sendiri. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Biarlah lagu berikut akan mengantar kita untuk masuk dalam firman Tuhan pada hari ini, yang akan disampaikan oleh Guru Injil Robert. Tuhan di tengah kita. Ketika ku renungkan jawaban kehidupan, tiada
Yesus telah datang, Dia hadir dan tak pernah biarkan. Di sini, di hati, saat ku alami, di tengah kita, ku rasa Dia serta dampingi hidupku selalu. Dia di tengah kita. Kita nyanyikan sekali lagi. Ketika ku renungkan jawaban kehidupan, tiada terpuaskan. Sebuah syukur ucapkan, Yesus telah datang, Dia hadir dan tak pernah biarkan. Di sini, di hati, saat ku alami, di tengah kita, ku rasa Dia serta dampingi hidupku selalu. Dia di tengah kita. Di sini di hati saat kita alami. Di sini, di hati, saat ku alami, di tengah kita, ku rasa Dia serta dampingi hidupku selalu. Dia di tengah kita. Dampingi hidupku selalu. Dampingi hidupku selalu. Dia di tengah kita. Dampingi hidupku selalu. Dia di tengah kita. Dampingi hidupku selalu. Dia di tengah kita. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur di hari Minggu ini kita boleh datang beribadah di dalam rumah Tuhan. Sebentar kita akan sama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapan-Mu di hari Minggu ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Baik kami yang ada dalam gereja, baik kami yang menyaksikan tayangan ibadah ini di rumah-rumah. Kami percaya akan kehadiran-Mu yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya Tuhan. Dan kami bersyukur kehadiran-Mu yang memberikan kesegaran buat kami. Kehadiran-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Dan kami percaya ya Tuhan, pada saat ini ketika kami membuka hati kami untuk firman-Mu, dan sekali lagi firman-Mu akan meneguhkan kami, menerangi hati kami, akan memberikan kekuatan, mengarahkan kami kepada arah yang benar ya Tuhan. Dan kami memohon biarlah kuat kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, menolong hamba-Mu yang lemah, yang terbatas. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Menolong kami untuk boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dan kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sama-sama pada saat ini akan merenungkan satu tema, yaitu cahaya di tengah kegelapan.
Saudara-saudara, saya setuju dengan liturgi tadi Ciacen bahwa Natal bukan berbicara tentang sale, saudara-saudara. Kita baru saja melewati 12, saudara-saudara. Online sale terjadi di mana-mana. Tetapi saudara-saudara, kita akan merenungkan di dalam minggu Advent yang ketiga ini, masa-masa menjelang Natal ini, kita akan merenungkan satu makna Natal, yaitu cahaya di tengah kegelapan. Saudara-saudara, saya mengajak kita membuka satu bagian Alkitab yang terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 1, Yohanes pasal yang pertama, 1 Yohanes. Yohanes 1, Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang kelima. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kalau saudara-saudara sudah menemukan bagian Alkitab ini, saya akan membacakan bagian Alkitab ini buat saudara-saudara sekalian. Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saya mengulang ayat yang kelima dan ini menjadi titik fokus pembahasan kita. Dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara-saudara, kota Utqiagvik adalah salah satu kota yang tidak akan pernah menerima matahari di bulan November akhir sampai kepada bulan Januari. Saudara-saudara, kota ini akan diliputi oleh kegelapan sepanjang bulan November, Desember sampai kepada Januari. Mereka baru menerima kembali sinar matahari. Saudara-saudara, kota ini terletak di Alaska, kutub utara, kota yang begitu ujung, saudara-saudara. Maka saudara-saudara, di musim dingin, di musim turun salju, kota ini saudara-saudara akan mengalami satu fenomena alam yang disebut sebagai malam kutub atau polar night. Dan kita tahu bumi ini berputar mengelilingi matahari. Maka pada titik tertentu ketika bumi mengalami kemiringan pada titik tertentu, saudara-saudara, maka matahari yang menyinari bumi di bagian utara dan di bagian selatan, saudara-saudara, bumi akan mengalami satu fenomena alam di mana mereka tidak menerima matahari di bagian yang paling utara dan selatan. Kita berada di garis khatulistiwa, saudara-saudara. Mataharinya pas, jam 6 pagi kita bisa melihat matahari terbit dan jam 6 sore matahari turun, saudara-saudara. Kita pas, tetapi di bagian bumi yang lain, saudara-saudara, mereka mengalami malam yang begitu panjang. Mereka mengalami kegelapan yang begitu gelap. Tidak ada sinar matahari yang menyinari kota tempat di mana mereka tinggal. Saudara-saudara, coba bayangkan kalau kita tinggal di kota kita tinggal di Tangerang, dan di Tangerang ini saudara-saudara tidak ada sinar matahari yang bersinar. Jadi saudara-saudara, pagi itu jam 10, jam 12 siang kayak maghrib, saudara-saudara, redup. Maka saudara-saudara, kita akan mengalami begitu banyak kesulitan. Ibu-ibu yang suka menjemur pakaian yang basah, nggak kering-kering, saudara-saudara.
Karena tidak ada sinar matahari yang menerangi, yang menyinari pakaian kita sehingga pakaian kita bisa kering. Dan orang-orang yang bercocok tanam, saudara-saudara, yang menanam tumbuh-tumbuhan, menanam sayur-sayuran. Dan bagaimana sayur-sayuran mereka bisa bertumbuh. Bagaimana sayur-sayuran mereka itu bisa subur. Saudara-saudara, akan banyak kesulitan ketika kita tidak menerima sinar matahari yang menerangi diri kita. Tubuh kita pun, saudara-saudara, membutuhkan sinar matahari. Ketika kita tidak terkena sinar matahari untuk waktu yang lama, kemungkinan tubuh kita akan mengalami sakit. Dimulai dengan flu. Wah, kalau bicara flu sekarang menakutkan, saudara-saudara. Dan ketika tubuh kita akan mengalami sakit, kita akan mengalami berbagai macam kesulitan. Saudara-saudara, manusia membutuhkan terang. Manusia membutuhkan sinar matahari untuk tubuh fisiknya. Tetapi sebenarnya manusia bukan hanya membutuhkan terang untuk tubuh fisiknya, tetapi manusia juga membutuhkan terang untuk menyinari jiwanya yang gelap. Manusia membutuhkan terang untuk menyinari kehidupan rohnya yang gelap. Saudara-saudara, di dalam Alkitab kita menemukan di dalam Yohanes 1 ayat yang kelima. Alkitab katakan terang itu bersinar di tengah kegelapan. Saudara-saudara, terang itu bersinar di tengah kegelapan. Maka pada saat ini kita akan membahas apa itu kegelapan. Kenapa kegelapan itu perlu disinari oleh terang itu. Saudara-saudara, Alkitab di dalam Yohanes 1 ayat yang kelima. Kata kegelapan di sini. Ini menunjukkan atau mengacu kepada manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Manusia yang telah dibelenggu, dikuasai oleh dosa. Manusia yang telah diikat oleh kuasa kegelapan. Manusia yang tidak percaya kepada Kristus. Bahkan manusia yang menolak Kristus sebagai Tuhan. Sang terang ajaib yang telah datang ke dalam dunia ini. Saudara-saudara, itulah kegelapan. Manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Dan manusia membutuhkan terang. Manusia membutuhkan terang. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang kegelapan, maka di dalam Alkitab kita menemukan kenapa manusia hidup dalam kegelapan dosa. Saudara-saudara, di Alkitab kita menemukan di dalam kitab Kejadian. Kegelapan itu dimulai ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Di Taman Eden manusia melanggar perintah Tuhan. Di Taman Eden manusia tidak mentaati akan perintah Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan jangan makan buah yang kularang, tetapi manusia memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Dan itu menyebabkan manusia pertama Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Diperdaya oleh ular. Jatuh di dalam dosa. Saudara-saudara, kejatuhan manusia yang pertama ini membawa pengaruh kegelapan kepada seluruh umat manusia yang berada di bawah kuasa dosa. Dan kita tahu di dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada peristiwa kegelapan pada saat itu. Ketika Yesus lahir dan ketika Herodes memerintah pada waktu itu. Dan Herodes mendengar tentang Yesus yang lahir sebagai raja orang. Saudara-saudara, saat itu Herodes yang paranoid, dapat saya katakan saudara-saudara. Karena Herodes memerintahkan untuk membunuh seluruh bayi-bayi yang berumur 2 tahun ke bawah. Saudara-saudara, bayangkan pembantaian terjadi. Kegelapan terjadi. Kuasai oleh kegelapan dosa. Dan kegelapan dosa terjadi di Bethlehem. Dibantai anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah.
Saudara-saudara, bukankah ini peristiwa yang begitu mengerikan? Kenapa Herodes membantai anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah? Karena dia takut tersaingi. Dia pun dibunuh, saudara-saudara. Ini adalah seorang yang paranoid, seorang yang dikuasai oleh kegelapan dosa. Tetapi Herodes menolak terang Kristus yang datang ke dalam dunia. Saudara-saudara, dalam peristiwa di dalam Injil Yohanes kita juga menemukan satu kisah. Seorang perempuan Samaria yang hidup dalam kegelapan dosa. Dan kemudian perempuan Samaria ini bertemu dengan Yesus di tepi sumur Yakub. Yesus langsung berbicara kepada inti permasalahan perempuan Samaria ini. Dan Yesus katakan, panggillah suamimu. Dan perempuan Samaria itu mengatakan, aku tidak mempunyai suami. Tetapi saudara-saudara, dia hidup bersama dengan seorang laki-laki. Apa ini? Kalau orang zaman sekarang bilang, dia sedang kumpul kebo, saudara-saudara. Saya tidak tahu asal mana bahasa tersebut. Tetapi ini yang terjadi kepada perempuan Samaria ini. Dia telah kawin cerai. Dia telah mempunyai 5 orang suami. Hidup dalam perkawinan, perceraian. Dan dia sekarang hidup dalam perzinahan. Hidup dalam kegelapan dosa. Dan puji Tuhan, waktu dia berjumpa dengan Yesus, sang terang ajaib itu. Perempuan Samaria ini membuka hatinya. Dia tahu hanya terang ajaib itu. Hanya pribadi Kristus yang dapat memuaskan hasrat hatinya yang terdalam. Hanya terang ajaib itu yang sanggup memuaskan kelaparan, kehausan yang ada dalam jiwanya. Dan dia membutuhkan terang ajaib. Dan waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia membuka hatinya. Dia mau diubahkan. Dan puji Tuhan, perempuan Samaria ini bertobat. Bahkan dia dipakai oleh Tuhan untuk mempertobatkan orang-orang di kampung halamannya, saudara-saudara. Yesus datang dalam momen Natal ini. Dia datang sebagai terang yang bersinar di tengah-tengah kegelapan. Saudara-saudara, pertanyaannya, apakah kegelapan hati kita mau buka untuk kita membiarkan terang Kristus hadir dalam kehidupan kita. Terang itu telah bersinar di tengah-tengah kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara-saudara, apakah kita mau membuka hati kita? Apakah kita mau membuka diri kita untuk diterangi oleh terang yang benar itu? Terang yang ajaib. Terang Natal, yaitu pribadi Kristus yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Seorang pelukis yang bernama William Hunt, dia membuat sebuah lukisan. Dan ini lukisannya, saudara-saudara. Yesus membawa sebuah cahaya. Dan dia sedang mengetuk sebuah pintu. Dan pintu itu menggambarkan tentang hati manusia yang begitu kotor. Hati manusia yang dipenuhi dengan semak duri. Dan di situ Yesus sedang mengetuk. Yesus tidak mendobrak, memaksa untuk masuk. Tetapi Yesus mengetuk untuk memberikan cahaya, untuk memberikan terang, untuk memberikan sinar bagi manusia yang mau membuka hatinya bagi Kristus. Saudara-saudara, lukisan ini juga digambarkan di dalam kitab Wahyu kepada jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia, saudara-saudara, adalah jemaat di mana Kristus itu tinggal di luar. Saudara-saudara, bayangkan, mereka orang Kristen pastinya jemaat di Laodikia. Tetapi Kristus bukan tinggal di dalam kehidupan mereka. Tapi Kristus tinggal di luar kehidupan mereka. Dan Yesus sedang mengetuk
Yesus sedang mengetuk pintu hati mereka. Untuk mereka boleh membuka hati mereka bagi Kristus. Saudara-saudara, saat ini pun setiap manusia yang dibelenggu oleh dosa, setiap manusia yang hidup di dalam dosa, setiap manusia yang dicengkram oleh kuasa dosa, Kristus telah datang dan Kristus sedang mengetuk. Apakah kita mau membuka hati kita untuk diterangi oleh terang yang ajaib itu? Apakah mau membuka hati kita untuk diterangi oleh terang Kristus? Untuk kegelapan itu dapat dilenyap dari hidup kita. Untuk dosa itu dapat dilepaskan dari hidup kita. Untuk dosa itu dapat dibebaskan dari kehidupan kita. Kita membutuhkan Kristus, sang terang ajaib yang telah datang ke dalam dunia ini. Saudara-saudara, bagian selanjutnya yang saya ingin bahas. Ketika Kristus datang sebagai terang yang ajaib, dan kita menerima terang yang ajaib itu dalam kehidupan kita, seperti saudara-saudara yang dibaptis, saudara dahulu adalah kegelapan, tetapi saudara sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kita yang percaya kepada Kristus, maka kita disebut sekarang sebagai anak-anak. Kita disebut sebagai anak-anak terang. Di dalam Efesus pasal yang kelima, Rasul Paulus mengatakan kepada kita. Efesus pasal yang kelima, Rasul Paulus mengatakan kepada kita dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara, dalam ayat-ayat ini Paulus menggambarkan bahwa kita dahulu adalah kegelapan. Seluruh keberadaan kita adalah gelap. Seluruh keberadaan kita adalah ada di dalam dosa. Apa yang kita katakan itu adalah perkataan yang berdosa. Apa yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang berdosa. Apa yang kita kerjakan adalah pekerjaan yang berdosa. Tetapi Paulus katakan itu dahulu, itu dahulu. Tetapi sekarang kamu adalah terang. Sekarang kita adalah anak-anak terang. Kita yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab katakan, kita sekarang adalah anak-anak terang. Kita bukan lagi kegelapan. Kita adalah anak-anak terang. Karena kita sekarang telah bersatu di dalam Kristus. Kita menjadi terang karena kita telah bersatu dengan Kristus, sang terang ajaib. Sang terang yang sejati itu. Ketika kita bersatu dengan Kristus, ketika kita terkoneksi dengan Kristus, ketika hidup kita terhubung dengan Kristus, maka Alkitab katakan kita menjadi anak-anak terang. Dan Alkitab lanjutkan, anak-anak terang itu berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Anak-anak terang seharusnya Alkitab katakan, Paulus katakan, menghasilkan kebaikan. Apa yang harus kita hasilkan dalam hidup kita sebagai anak-anak terang? Kita harus menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan saya akan membahas hanya satu, saudara-saudara, tentang kebaikan. Ini adalah momen-momen Natal, momen-momen di mana seharusnya kita menyatakan kebaikan buat orang-orang di sekeliling kita. Kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah diterangi oleh terang Kristus, maka seharusnya apa yang memancar dalam kehidupan kita adalah kebaikan. Saudara-saudara, satu kali seorang anak muda diminta untuk mengecat perahu
yang dipakai untuk berlayar dan menangkap ikan. Saudara-saudara, pemilik perahu itu meminta untuk seorang anak muda untuk mengecat perahunya yang sudah cukup tua. Untuk dicat, untuk terlihat bagus. Maka saudara-saudara, sesuai dengan kesepakatan, pemilik perahu itu meminta untuk kamu cat ini, dan kemudian selesai. Mereka deal, setuju, dan kemudian anak muda ini mulai mengecat perahu tersebut. Dan sewaktu mengecat, saudara-saudara, anak muda ini melihat ada sebuah lubang di lambung perahu. Lambung perahu itu tempat yang bawah, saudara-saudara, di perahu tersebut. Ternyata ada sebuah lubang. Dan waktu dia cat, kemudian dia tambal. Ini adalah sesuatu yang tidak diminta oleh pemilik perahu itu. Tetapi pemuda yang mengecat perahu itu, dia menutup lubang yang ada di perahu tersebut. Dia mengambil dempul dan kemudian dia menutup lubang perahu tersebut. Selesai dia mengecat dan kemudian sesuai dengan kesepakatan dan kemudian anak muda ini dibayar dan kemudian selesai. That's it. Tetapi saudara-saudara, beberapa waktu kemudian anak muda ini ditelepon oleh pemilik perahu tersebut. Dan kemudian pemilik perahu tersebut meminta untuk bertemu dengan anak muda yang mengecat perahunya. Dan kemudian sesuai dengan kesepakatan mereka bertemu di satu tempat dan kemudian anak muda yang mengecat perahu pemilik itu bertanya-tanya, ini ada apa ya? Saya diminta untuk bertemu, apakah hasil cat saya nggak bagus? Apakah ada sesuatu yang salah dengan hasil cat saya? Anak muda ini bingung. Tapi ya sudahlah, karena sudah janji dia ketemu dengan pemilik perahu itu dan kemudian mereka ketemu. Dan waktu bertemu dengan pemilik perahu itu, betapa kaget anak muda yang mengecat perahu itu. Dia diucapkan terima kasih dari pemilik perahu itu. Dan kemudian pemilik perahu itu menjelaskan, saya berterima kasih kepada Anda. Beberapa waktu yang lalu selesai Anda mengecat perahu saya. Tanpa saya sadari ketika saya pergi keluar, anak-anak saya membawa perahu itu berlayar untuk menangkap ikan. Dan ketika saya tahu, saya sadar anak-anak saya pergi berlayar, saya begitu khawatir. Saya begitu cemas, saya begitu takut. Karena saya sadar ada lubang di lambung perahu itu. Dan kalau anak saya pergi berlayar dengan perahu itu, kemungkinan anak saya akan tenggelam. Kemungkinan anak saya akan mati di lautan yang lepas. Tetapi kemudian sang pemilik perahu itu menemukan anaknya pulang dengan selamat dari menangkap ikan. Dan ketika menemukan anaknya pulang dengan selamat, saudara-saudara, pemilik perahu itu kembali mengecek perahu yang telah dicat tersebut. Dan kemudian dia mendapati perahu tersebut, lubang yang ada di lambung itu telah ditambal. Dan waktu dia melihat lubang yang ada di lambung tersebut telah ditambal, dia sadar anak muda yang mengecat perahu itu telah berbuat kebaikan. Melakukan sesuatu yang tidak dia minta. Kebaikan kecil, tetapi saudara-saudara itu berdampak besar. Menyelamatkan anak-anak pemilik perahu itu dari bencana, dari bahaya yang ada. Saudara-saudara, di dalam momen Natal ini kita tidak tahu kebaikan kecil yang kita lakukan buat orang-orang di sekeliling kita. Mungkin itu bisa menyelamatkan jiwa mereka dari neraka. Kebaikan kecil yang kita lakukan mungkin akan membawa mereka kepada terang Kristus untuk mereka boleh diselamatkan. Saudara-saudara, coba kita renungkan di dalam momen-momen Natal ini. Kebaikan seperti apa yang kita bisa lakukan buat orang-orang di sekeliling kita. Sebagai anak-anak terang,
biarlah kita bersinar terang, menyatakan kebaikan bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati buat jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam momen Natal ini kami sadar Kristus telah datang, bersinar sebagai terang di tengah dunia yang gelap ini. Kami yang sudah diselamatkan, biarlah kami menjadi anak-anak terang. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Guru Injil Robert untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan yang akan dilakukan dengan scan barcode melalui OVO, GoPay, Dana, ShopeePay atau ditransfer ke rekening BCA di nomor 001 305 2422 atas nama Gereja Kristus Yesus, atau bisa dimasukkan ke dalam amplop putih dan dibawa di saat kita sudah kembali beribadah di gereja ini. Mari kita berikan persembahan kita nyanyikan lagu Ku Berikan. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Hanya bagi kemuliaan-Mu. Kita berdoa. Tuhan, hanya bagi kemuliaan-Mu saja kami bawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Biarlah Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan persembahan ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan terus ajar kami Tuhan, agar bukan hanya materi yang kami berikan, tapi hidup kami, waktu kami, talenta yang Tuhan berikan buat kami,
Segalanya kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami memberikan persembahan ini, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Berita penggembalaan oleh Pendeta Roni. Ya, shalom jemaat kasih dalam Tuhan, baik yang di gereja ataupun di rumah. Senang sekali hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kembali. Ada beberapa berita pengembalaan yang bisa saya sampaikan untuk setiap kita. Yang pertama, saya mewakili segenap majelis jemaat mengucapkan selamat kepada saudara-saudari yang dibaptis dan sidi pada hari ini. Kiranya dapat bertumbuh dan melayani bersama di dalam keluarga besar GKI Karawaci. Kemudian berkaitan dengan Natal. Kita bersyukur di tengah-tengah pandemi, tetapi anugerah Tuhan cukup bagi kita. Dan saya akan sampaikan beberapa jadwal perayaan Natal. Yang pertama, Natal Komisi Pasutri akan diadakan Sabtu 19 Desember jam 7 malam. Ada flyernya di layar kita masing-masing. Kemudian Natal Umum, Kamis 24 Desember jam 7 malam secara streaming. Biasanya kemeriahan Natal terlihat dari dekorasi gereja dan rumah kita sebagai tanda sukacita karena kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat kita. Tetapi tahun ini kita tidak bisa melakukan itu karena situasi yang tidak memungkinkan. Kita akan merayakan Natal di rumah masing-masing, karena itu Natal di rumah. Tapi hal ini tidak akan mengurangi makna Natal yang sebenarnya, karena Natal yang sesungguhnya ada di hati kita masing-masing. Dan yang terpenting dari semuanya adalah bahwa kita merasakan kehadiran Tuhan. Karena Dia beserta kita, Dia ada di tengah kita. Kemudian ibadah Natal, Jumat 25 Desember akan diadakan jam 9 pagi secara live streaming. Natal adalah momen di mana umat manusia bersuka cita karena hadirnya Kristus, Juru Selamat manusia. Di balik sukacita itu sebetulnya ada sisi kelam yang manusia jalani, yaitu jatuh ke dalam dosa. Bagaimana perjalanan dari kekelaman dosa menjadi sukacita nyata? Itulah yang akan kita renungkan pada Natal tahun ini. Kita akan merenungkan narasi ini dalam lagu-lagu indah dalam mini virtual konser GKI Karawaci, Dia Datang Bagiku. Itulah ungkapan harapan dari manusia yang berdosa menuju sukacita. Bagi Bapak Ibu, tahun ini gereja tidak membagikan amplop persembahan Natal, namun persembahan Natal bisa tetap dilakukan dengan scan barcode, seperti halnya dengan persembahan minggu, atau bisa ditransfer ke nomor rekening gereja dengan ditambahkan kode akhir belakangnya 25. Contohnya 100.000 1000025. Kemudian berkaitan dengan perjamuan kudus, maka pengambilan paket perjamuan kudus untuk tanggal 1 Januari dan Februari 2021 bersamaan dengan pengambilan lilin Natal dibuka mulai tanggal 15 sampai 23 Desember. Diambil hari Selasa sampai Jumat jam 8 pagi sampai 4 sore dan Sabtu jam 8 pagi sampai 12 siang. Bagi Bapak Ibu bisa datang ambil di gereja, dan yang berusia 60 tahun ke atas, paket perjamuan kudus akan diantar oleh sopir gereja ke rumah. Dan silakan hubungi tata usaha, dan bagi jemaat yang ada di Citra Raya bisa menghubungi Guru Injil Robert Adrian. Kemudian kelas pranikah, gereja membuka kelas pranikah bagi jemaat yang merencanakan menikah di tahun 2021 dan akan dimulai di minggu ketiga bulan Januari. Dan batas pendaftaran itu minggu depan, 20 Desember, maka silakan hubungi tata usaha. Kemudian berkaitan dengan proses pemilihan penatua untuk kemajelisan periode 2021 sampai 2024, ini sedang proses dan berkaitan dengan hal ini, maka akan diadakan di awal tahun 2021, maka gereja akan membagikan formulir kepada anggota jemaat GKI Karawaci, GKI yang lain yang sudah lama beribadah di GKI Karawaci untuk mengisi formulir yang akan dimasukkan di paket perjamuan kudus. Jadi nanti kalau Bapak Ibu terima paket perjamuan kudus, maka di situ ada juga formulir untuk diisi.
Dan formulir yang telah diisi maka boleh difoto dan dikirim ke WA Tata Usaha 081311415977 atau bisa berikan kertasnya langsung ke Tata Usaha. Demikianlah berita pengembalaan yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Saya undang sidang jemaat berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihlah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. 回到你身为基督门徒的生活中，遵从主道，为主做见证，兼顾软弱的，帮助缺乏的，全心全力爱主，侍奉主。Doxologi Sandisung. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat saya kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa, persekutuan, penghiburan, pimpin penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. 但愿主耶稣基督的恩惠、天父无限的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。阿们。阿们。Jemaat silakan duduk kembali. Saat teduh kebaktian kita sampai di sini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.